Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, seperti biasa, saya sudah ditemani dengan Pak Rinto Setiawan selaku Ketua Ya, Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan juga Bapak Sujono selaku pemerhati dari kebijakan pajak dan juga UMKM sekaligus anggota dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Selamat datang Pak Sujono dan juga Pak Rinto. ya, baik Oke. Mbak. Nah, kali ini di episode ini kita akan membahas tentang Patriot Bond ya Pak ya, di mana materi ini akan disampaikan oleh Pak Rinto Setiawan. Sebelumnya mungkin bisa di-share dulu Pak untuk materinya, silakan. Jadi ini materi kali ini Mbak Liza terkait dengan heboh terkait dengan adanya pemerintah mengeluarkan ini ya Patriot Bond dan Merah Putih Bond berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Ini judul kita kali ini adalah negara berutang pada perampok pajak. Ini jadi uang dari negara yang ada di dalam pengelolaan APBN itu kan 82%, sekitar 82% berasal dari pajak. Nah, karena pengelolaannya tidak transparan, nah, itu negara akhirnya kehilangan kemampuan fiskalnya. Nah, akhirnya mengeluarkanlah ini Patriot Bond dan Merah Putih Bond ini, Mbak Liza. Nah, ini mengungkap bahaya tersembunyi di balik Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Ini paradoks paling menyakitkan. Jadi pertama ini rakyat disuruh bayar pajak, Mbak ya. Nah, setelah itu dirampok oleh koruptor melalui berbagai macam program pengadaan barang, misalkan program bansos. Nah, itu yang paling sering kan memang pengadaan barang dan bansos ini, Mbak. Nah, setelah itu dirampok koruptor, koruptor membeli surat utang khusus dari negara, Mbak. Dan pemerintah membayar bunga pakai uang pajak lagi, Mbak. Jadi ini uangnya rakyat dikorupsi, dimasukkan ke bond, malah dapat bunga, Mbak. Nih. Alih-alih merampas aset hasil kejahatan, pemerintah justru berpotensi meminjam uang kotor dan membayar bunga kepada pelakunya. Nah, ini narasi permukaan pengembangan sektor keuangan. Berdasarkan Undang-Undang 4 tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, institusi dan antara diberi ruang untuk menerbitkan surat utang, Patriot Bond, dan Merah Putih Bond. Diklaim sebagai bentuk kepatuhan dan kontribusi nasional, tujuan resmi memperkuat pembiayaan negara. Masalahnya bukan pada surat utang, melainkan klausul pelindungan. Nah, ini, Pak. Ini ada di pasal undang-undang tersebut mengatakan ada menjamin dan melindungi dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Aturan ini bukan sekedar instrumen pembiayaan, ini adalah karpet merah perlindungan absolut bagi uang yang bermasalah. Ini kekebalan absolut visualisasi pasal 50A ayat 5 ini, Pak ya. Ini kebal dari penuntutan pidana umum, penuntutan pidana khusus, pidana perpajakan, dan gugatan perdata. Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus bagaimana dimaksud dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan gugatan secara perdata. Nah, ini kebutaan hukum yang disengaja. Ini di tetap pasal 50 tapi ayat 6 dan 7. Kerahasiaan total dijamin untuk transaksi di pasar primer. Ini bebas pajak, data transaksi tidak dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Bebas sidang, data transaksi tidak sah dijadikan alat bukti dalam proses pengadilan. Instrumen ini menciptakan ruang gelap di mana masa lalu sebuah dana menjadi mustahil untuk disentuh oleh negara. Nih, mesin cuci uang skala nasional yang dilegalkan. Sumber uang kotor, itu dari penggelapan pajak, korupsi, judi online, under invoicing, suap. Nah, ini pintu masuknya pembelian Patriot Bond atau Merah Putih Bond di pasar primer dan antara. Ini proses pencucian uang. Pasal 50A aktif. Data dikunci, kekebalan pidana atau perdata diaktifkan. Uang menjadi suci, bebas masalah hukum, dan rutin menerima kupon bunga. Ini lebih canggih dan berbahaya dari tax amnesty. Ini kita berikan perbandingan antara surat utang khusus ini dengan tax amnesty atau PPS, program pengungkapan sukarela. Ini syaratnya, kalau tax amnesty atau PPS itu wajib ungkap harta detail. Kalau
surat utang khusus cukup beli bond, harta dirahasiakan. Kalau tax amnesty, biaya biaya bagi pelaku harus bayar tebusan penalti atau penalti PPh final. Ini bisa sampai 15% loh, Mbak. Nah, kalau surat utang khusus itu nol penalti. Keuntungan bagi pelaku hanya pengampunan. Kalau surat utang khusus dibayar kupon bunga oleh negara. Kebijakan ini bukan sekedar mengampuni kejahatan, tetapi secara aktif memberikan keuntungan finansial bagi pelakunya. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat kecil dikejar pajak, UMKM diperiksa rutin, rekening wajib pajak diintip paksa. Kalau mafia ekonomi, sumber dana dirahasiakan, dilindungi dari segala pidana, diberi jalan kehormatan. Nih, ancaman skala global. Surga baru bagi pencucian uang. Ini, jika skema ini dibiarkan, Indonesia sedang membangun sistem keuangan yang sehat. Ini loh, ini. Jika skema ini dibiarkan, Indonesia bukan sedang membangun sistem keuangan yang sehat. Nah, ini kan biasanya uang ini kan larinya ke Singapura, ini Mbak, ke apa? Cayman Island dan British Virgin Island. Indonesia berisiko besar menjadi tax haven dan money laundering paradise bagi mafia ekonomi dunia. Uang kotor global bisa masuk dengan aman, berlindung di balik instrumen patriotik. Ilusi patriotisme. Istilah patriot tidak boleh dipakai untuk menutup bau busuk kejahatan ekonomi. Patriotisme tidak boleh menjadi topeng bagi korupsi. Merah putih tidak boleh dijadikan selimut bagi uang haram. Surat utang khusus tidak boleh berubah menjadi mesin cuci raksasa yang dilegalkan oleh undang-undang. Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah dan DPR, mengapa pelindungan hukum absolut itu harus diberikan? Mengapa data transaksi sengaja dibutakan dari jangkauan pajak? Mengapa data tersebut dilarang menjadi alat bukti di pengadilan? Siapa sebenarnya tokoh atau pihak yang hendak dilindungi oleh aturan ini? Jalan yang benar, jika serius memberantas korupsi, sahkan undang-undang perampasan aset hasil kejahatan, perkuat transparansi beneficial owner dan penelusuran aliran dana, tegakkan hukum pajak, dan tutup semua ruang pencucian uang. Solusinya adalah merampas aset kejahatan, bukan membuat instrumen pembiayaan untuk melindungi sumber dana gelap. Ini, Pak. Keadilan tidak boleh digadaikan demi pembiayaan. Nih, pembiayaan gelap, seperti ini, Pak ya. Pemerintah memang membutuhkan pembiayaan, tetapi negara tidak boleh menjadikan rakyat patuh sebagai korban. Tidak ada uang bermasalah yang otomatis berubah menjadi suci hanya karena dipinjamkan kepada Danantara. Ini, Pak. Evaluasi pasal 50A ayat 5, 6, dan 7. Jika undang-undang ini tidak direvisi, rakyat berhak menyimpulkan bahwa negara sedang menciptakan jalan aman bagi kejahatan ekonomi. Dan bila itu terjadi, judul paling jujur untuk kebijakan ini adalah pemerintah berutang kepada koruptor yang merampok uang pajak rakyat. Itu Mbak Zia. Nah, Pak, kan ini Patriot Bond kalau tidak salah anggotanya berasal dari 46 konglomerat dan grup konglomerat besar di Indonesia ya, Pak ya. Nah, ini apakah akhirnya adanya Patriot Bond ini melegitimasi tentang sila ke-0 nih, Pak? Tentang yang digaungkan sama netizen dan juga Ya. beberapa ini ya, kritikus bahwa adanya keuangan yang maha kuasa di Indonesia gitu. Jadi bukan ketuhanan yang maha esa, melainkan keuangan yang maha kuasa, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, ya. Ya, terima kasih Mbak Zisa. Jadi memang itu kondisi real di lapangan, Mbak. Jadi sekarang ini yang terjadi adalah bukan rule by law, Mbak, tapi bukan rule of law, tapi rule by law, gitu loh, Mbak. Jadi kan seharusnya aturan kan dibuatkan berdasarkan hukum. Ini enggak, Mbak. Jadi keinginannya apa baru dibuatkan aturan. Ini terjadilah di Undang-Undang ini, Mbak, nomor 4 tahun 2026 seperti itu, Mbak Ziza. Nah, tapi kalau pandangan saya sendiri, Mbak Ziza, ini saya punya pandangan berbeda dengan para ekonomi yang lain sebenarnya terkait dengan Patriot Bond dan Merah Putih Bond ini. Ini kan kayaknya kan mafia saling mafia-mafiaan gitu loh, Mbak. Jadi ini dibuka seperti ini, kalau Anda nggak setor uangnya ke sini, Anda akan saya periksa pajaknya, akan saya pidanakan dan diproses perdata dan lain-lain itu, Mbak. Nah, ini sebenarnya untuk mengetahui saja, Mbak. Ini era mulai zamannya Pak SBY, ini setelah reformasi, Mbak ya, Pak Jokowi. Nah, ini sekarang kan zamannya Pak Prabowo ini adalah ketiban sial, Mbak, karena utangnya sudah banyak. Nah, ini mungkin, Mbak, zamannya Pak Prabowo ini ingin tahu siapa ini orang-orang yang berhasil membuat ini. Dan ini kemungkinan juga untuk sebagai bancaan juga, itu loh, Mbak. Kita nggak tahu, itu loh, Mbak. Nanti seperti apa. Karena ya, kita lihat Indonesia masih jauh dari tadi, Mbak ya, untuk menegakkan Indonesia sebagai negara hukum, rule of law itu
Itu kondisi sekarang ini sangat menjauh dari itu. Terima kasih Mbak Aziza. Nah, untuk Pak Sujono seperti apa, Pak? Tanggapannya? Ya, oke. Terima kasih Bu Aziza. Salam sehat untuk Pak Rinto. Ya. Jadi begini ya, kenapa kok tiba-tiba muncul Patriot Bond, Merah Putih Bond? Eh, Sebenarnya kan Menteri Keuangan kan sudah ngomong Pak Purbaya. Kalau saya jadi menteri, selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak mau ada tax amnesty lagi. Ya, Berkali-kali dia kan ngomong gitu ya. iya, iya betul Pak. Makanya itu di dalam Kementerian Keuangan pasti dia tolak. Makanya sebenarnya sebelum undang-undang ini keluar, kita kan sudah ada masuk prolegnas ya, Ya, tentang amnesti ketiga ya, ya, yang sudah mau dibahas oleh DPR, tapi sampai detik-detik terakhir pun sampai keluarnya undang-undang ini kan tidak jadi dibahas karena Menteri Keuangan sendiri kan tidak setuju. Akhirnya itu kan undang-undang itu perubahan undang itu di drop, tidak dibahas. hmm, Malah tiba-tiba keluar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. ya, Eh, Berarti ini kan adalah jalan tengah ya, supaya sesuai dengan permintaan Menteri Keuangan. Jangan deh kalian bikin tax amnesty. Dicari jalan tengah dengan menggunakan Patriot Bond ini. ya, ya. Ini Patriot Bond ini kan surat hutang. Hmm. Saya mungkin ini supaya netizen ini jelas apa itu Patriot Bond dengan surat berhutang negara. Apakah itu sama? Berbeda Pak ya. Kalau surat hutang negara itu kan masuk APBN Oke, ya, ya. ya, 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 Danantara ini nggak masuk ATM loh, APBN loh. Itu masuk dalam bukunya Danantara loh. Surat hutang Danantara ya, korporasi loh. ya, 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 ya. Kan pertanyaannya begini. Misalnya tata kelola Danantara ini jelek, buruk. Hmm. Kemarin kan baru kita bahas. Danantara sampai sekarang belum ada laporan keuangan. Betul? Ya, betul Pak. Ya kan? Investor ini kira-kira percaya nggak sama Danantara? Nanti misalnya kalau dia gagal bayar, siapa yang harus menalangi? Kan dia tidak tercatat di dalam APBN sebagai hutang negara. Dia kan hanya tercatat di bukunya Danantara. Ketika misalnya dia gagal bayar, investor minta ganti. Pertanyaannya siapa yang harus menalangi? Kalau disuruh APBN menalangi kan harus ada persetujuan DPR lagi. Pak Rinto lah sebagai rakyat nanti kalau Danantara bermasalah Ya, lalu disuruh APBN talangi, kira-kira Pak Rinto sebagai rakyat setuju nggak pakai APBN untuk menalangi itu? ya tidak setuju Pak. Pak Rinto mungkin tidak setuju, tapi kan DPR itu kan bisa saja dia setuju kan? Ya, betul Pak. Semakin berat APBN kita, makanya Danantara ini harus hati-hati mengelola dana ini. Tapi kalau kita dihitung-hitung, sebenarnya lebih murah atau lebih mahal kita menempuh jalur undang-undang ini, Undang-Undang nomor 4 tahun 2026 ini. Kalau saya lihat-lihat, saya hitung-hitung, itu kan bunganya 2%, ya kan? Sementara surat utang negara itu saat ini lebih kurang 6-7%, malah ada yang 8%. Kita katakan 7% aja lah, ya kan? Kalau Pak Rinto punya uang 1 triliun, Ya, beli Patriot Bond, kan dikasih bunga 2%. ya, Tapi kalau beli surat berharga negara kan 7%. Betul. ya, Kan ada ya, selisih 5%. ya, Sebenarnya balik tak balik lah orang bilang ya. 5% itu adalah biaya tebusan. nah, Biaya tebusan. Dan itu harus di hold 5 tahun ya, paling kurang. oke, Nggak mungkin 1 triliun hari ini kamu masuk, bulan depan kamu cabut. Nggak begitu, Pak. Ya, itu setidaknya dana itu akan ditahan, tidak bisa Pak Rinto apa-apain selama lebih kurang 5 tahun. Kalau 5% kali 5 tahun itu kan 25%. Betul.
Iya. Jadi ada ongkos, biarpun ini uang haram menjadi uang bersih, tetap ada ongkos yang harus dibayar. Iya, ya. Ya, sebesar selisih tadi. Kalau kita bilang 5% kali 5 itu 25%. Iya, ya. Jadi memang ini kelihatannya kalau secara hitung-hitungan ekonomi, ini kan kita bicara ekonomi, bukan bicara hukum dan bukan bicara keadilan. Iya, Ya, ya. kita hanya bicara ekonomi. Jadi sebenarnya pengusaha itu kalau dia hitung-hitung dia merasa rugi juga. Kenapa nggak tax amnesty? Oke. 20% sudah itu nggak perlu Oke. sampai gitu lama loh. Iya, iya, Sudah iya. itu kalau itu kan uang-uang saya. Saya kalau taruh di SBN kan aman saya. Iya, iya. Betul nggak? Atau saya taruh deposito, blokir, taruh Iya, deposito di Himbara, iya, diblokir 5 tahun, saya kan tetap aman. Lebih aman iya, dibandingkan tentara. Ya kan? iya, Bapak pilih mana? Pilih teks amnesty, bayar 20% atau di hmm, 20% tapi taruh di Himbara. Kan iya, tentu Bapak pilih itu yang iya, taruh di atau beli SBN kan? betul Pak, iya. Kan lebih aman kita kan? Hmm. Nah, kalau di Danantara ini kan khawatir ini kan. Nanti Ya, ini nanti berganti rejim bagaimana? bisa untuk next minggu depan Pak Sujono analisa ini Pak, perbandingkan di tax amnesty lebih detail Pak ya. Iya, boleh, boleh. Jadi Heeh, jadi kalau oke kita kaitan kepada fiskal ya. iya, Ini ini tadi kan bilang tidak bisa dipidana dan hmm, tidak bisa dilakukan pengenaan pajak atau iya, diperiksa pajak terhadap dana yang telah dibelikan bond. iya, Ah, mungkin masyarakat juga jangan salah tafsir. Yang tidak bisa diperiksa itu yang harta itu yang masuk ke bond. hmm, Jadi yang di luar itu masih bisa diperiksa. iya, Terhadap transaksi itu sajalah yang tidak bisa diperiksa. iya, iya, Bukan semuanya. Yang hmm, lain tetap boleh. siap. Ya, jadi ya kalau dia tanya-tanya, ini uang dari beli bond ini dari mana? Ya, yuk nggak usah tahu kan saya sudah ada undang-undang melindungi saya. Hmm, Saya sudah masuk ke Patriot Bond, ya ini bukti saya beli bond. Nah, udah selesai. Itu. Jadi ya, pelindungan ini memang nggak pelindungan secara keseluruhan ya. iya, Pelindungan hanya terhadap bond. Jadi apakah bond ini hanya kepada konglomerat? hmm, Memang utamanya kepada orang-orang yang punya duit banyak yang sekarang parkir di luar negeri, iya, ya kan? Ini kan pemerintah kehilangan akal. Bagaimana iya, menarik uang-uang itu masuk ke dalam negeri? Nggak ada cara, hmm, ya kan? Inilah Patriot Bond inilah salah satu cara memanggil uang-uang yang parkir di luar negeri itu masuk ke Indonesia. hmm, Ya tentu yang punya uang besar di luar negeri kan bukan rakyat jelata, iya, betul ya? Kalau rakyat jelata 3 kali bisa makan, bisa hmm, tidur, ya itu itu kebanyakan raja jelata seperti itu. Sisa tabungan pun tak banyak lah ya. Paling banyak pun 3 sampai 6 bulan untuk biaya hidup ke depan. Ya kebanyakan pun rata-rata tidak sampai 1 bulan simpanannya. Bulan depan kalau uangnya habis sudah kebingungan dia, ya kan? Jadi ini akan memberikan rasa ketidakadilan fiskal, ya kan? Rakyat-rakyat ini yang jelata ini merasa wah enak juga ya, iya, mereka bisa lindungi. Sementara saya makan aja susah, iya, gitu loh. Ah, ya itulah salah satu ya bisa positif bisa negatif dan apakah Patriot Bond ini akan laku? Kan begitu pertanyaannya. hmm, Bapak yakin ini akan laku? Hah? Kita akan buktikan iya, karena biaya biaya ekonominya juga mahal. iya, iya, Belum tentu laku ini kalau menurut saya. hmm, Belum tentu laku. Apalagi yang keluarkan bond ini adalah Danantara. Tidak pasti, tetapi kalau surat hutang negara, saya mungkin pikir banyak yang tertarik juga karena hmm. kan merasa lebih aman. Rasa aman itu perlu perlu ada itu ditimbulkan itu supaya orang mau berinvestasi. Ya Iya. kira-kira gitu. Oke, Pak. Terima kasih Pak Sujono. Nah, untuk penutup nih kembali lagi ke Pak Rinto.
dengan adanya permasalahan ini, apakah ini memang menunjukkan bahwa sebegitu lemah dan rapuhnya kondisi kebijakan fiskal di negara ini? Dan bagaimana Pak solusinya, Pak? Ya, kalau menurut saya, Mbak ya, sebagai Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, lagi-lagi kita harus bisa membedakan, Mbak, antara lembaga negara yang mengurusi ini, Mbak ya, sebagai kasirnya negara dan sebagai bendahara negara, Mbak, itu harus beda. Jadi yang memegang uang dan yang mencatat itu harus beda. Karena selama ini tidak ada transparansi, artinya seperti ini, Mbak. Begitu ada hantaman seperti ini, nah ini sangat bingung sekali seperti itu, Mbak Iza. Jadi seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Sujono dan juga Pak Rinto untuk Ya. episode kali ini sudah menemani kami, dan untuk teman-teman terima kasih juga sudah menonton dari awal sampai akhir episode podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.